Ya, untuk membahas kinerja IHSG hari ini kami sudah terhubung bersama Dennis Christopher Jordan, analis dari Arta Sekuritas. Mas Dennis, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi bahwa IHSG ditutup menguat hari ini ya, setelah kemarin sempat terjerembab juga keluar dari level 6.000 begitu. Nah, apa yang hari ini beredar di lantai bursa untuk sentimennya? Kalau saya lihat ya, pertama dari Eropa dan Amerika dulu. Kalau kita lihat bursa-bursa ini mengalami pelemahan sebenarnya kemarin cukup signifikan juga, terutama Asia ya. Tadi juga kita lihat mengalami pelemahan. Dan saya lihat ini sebenarnya masih pengaruh dari inflasi di Amerika Serikat yang bahwa dikhawatirkan inflasi ini ke depannya masih akan berlanjut. Kemudian ditambah lagi juga sebenarnya di Asia ini masih dibayangi ya, di beberapa negara itu kasus COVID-nya masih sangat tinggi, termasuk di Indonesia yang kemarin mencapai 57.000 kasus baru ya secara harian. Untuk hari ini belum keluar, biasa keluar sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Dan jadi kalau saya bilang ya, penguatan hari ini bisa dibilang salah satu anomali lah ya di bursa kita, di mana sentimen-sentimennya semuanya negatif, tapi bursa kita masih bisa menguat. Oke, baik. Ini energi memimpin penguatan untuk hari ini. Apakah ini juga dipengaruhi oleh harga minyak, kemudian juga non-cyclical ini juga minus terdalam ya tadi sejak pembukaan di pagi di 0,44%. Apa analisa Anda soal ini? Ya, pertama kita bahas cyclical dulu. Kalau cyclical ini memang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, di mana kalau kita lihat sentimen-sentimen tadi yang sudah sempat saya mention di awal, ada ekspektasi bahwa ekonomi di kuartal 3 nantinya bisa melambat pemulihan ekonominya, atau bahkan skema terburuknya adalah ekonomi bisa terkontraksi lagi di kuartal 3 ya. Sehingga cyclical sangat wajar jika di hari ini turunnya cukup dalam. Kemudian kalau dari sektor energi sendiri ya, sektor energi sendiri ini sebenarnya nggak hanya minyak aja. Minyak memang kita tahu kemarin turunnya cukup dalam juga sekitar 2%. Tapi di sektor energi ini sendiri juga kan tergabung saham-saham emiten lain seperti batu bara ya, di mana yang saya catat seminggu terakhir ini penguatan harga batu bara itu cukup signifikan. Jadi ini mendorong sektor energi sendiri gitu. Oke. PPKM darurat masih berlangsung, di mana banyak sekali isu juga soal PHK yang berhembus begitu dalam sepekan ini. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap IHSG kita, Mas Dennis? Ya, tadi saya juga sudah sempat singgung di awal ya, terkait kasus COVID yang masih sangat tinggi ya. Saya rasa kalau misalkan ini terus terjadi ya 1-2 hari ke depan gitu, ada potensi PPKM darurat ini masih akan diperpanjang. Dimana kalau PPKM darurat diperpanjang artinya pembatasan mobilitas masyarakat masih akan berlangsung, kemudian juga UMKM ya yang jualan juga agak susah gitu ya. Maka dari itu sangat mungkin terjadi bahwa ekonomi di kuartal 3 nantinya itu akan melambat ya, pemulihan ekonomi akan melambat, dan skenario terburuk adalah ekonomi bisa terkontraksi. Jadi maka dari itu ya ada baiknya saya rasa jangan terlalu agresif lah di bursa saham untuk saat ini. Oke. Ini kan kemarin juga dalam sepekan ini bulk atau vaksin juga sudah tiba begitu ya di Indonesia, AstraZeneca, kemudian juga ada satu lagi yang datang ke Indonesia begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini berpengaruh terhadap saham-saham farmasi? Sektor farmasi saya rasa masih cukup menarik sih ya. Memang untuk saat ini ya di luar itu juga karena memang kasus COVID-nya juga masih sangat tinggi ya. Jadi orang-orang juga sangat gencar untuk membeli obat-obatan ya, atau bahkan juga ya yang beberapa pekan terakhir kasusnya cukup banyak diperbincangkan adalah kelangkaan tabung oksigen ya. Ini juga jadi salah satu fokus ya masyarakat saat ini, sehingga juga tidak hanya sektor healthcare saja, tapi juga ada salah satu emiten yang bergerak di bidang gas, aneka gas industri ini juga memproduksi tabung oksigen untuk didistribusikan melalui rumah sakit. Ini juga cukup menarik bagi investor kalau mau melirik saham-saham seperti ini. Baik.
Untuk kita agak sedikit ke belakang dikit begitu ya, dan juga bagaimana kita melihat prospek dan rekomendasi untuk short term paling tidak dalam 1 bulan hingga akhir Juli ini. Saham konglomerasi juga saat ini sedang banyak diperbincangkan gitu. Nah, untuk saham-saham konglomerasi ini rekomendasi dan juga prospeknya seperti apa ya, Mas? Kalau konglomerasi di sini saya lihat yang paling oke ya kalau di bursa kita ini adalah Astra ya, ASI, karena memang diversifikasinya sangat baik. Kemudian ditambah juga fokus utama penjualannya Astra ini kan dari penjualan otomotif ya atau mobil ya, di mana beberapa bulan terakhir kita lihat juga penjualannya naiknya cukup signifikan juga. Jadi saya rasa bisa menopang kinerja di kuartal kedua nanti. Kemudian juga di diversifikasi beberapa bisnis seperti sektor agrikulturnya juga saya rasa masih bisa menguat di kuartal 2 karena memang saya juga melihat harga CPO ya naiknya cukup signifikan juga, sudah mencapai 4.000 ringgit Malaysia per tonnya. Oke, BI sudah merevise down begitu ya soal pertumbuhan ekonomi ini kalau kita sedikit bicara soal makro. Nah, dengan kondisi di revise down oleh BI ini seperti apa pengaruh dan prospek dari IHSG kita untuk kuartal 3 nanti? Ya, saya rasa ya saya cukup setuju sih soal aksi Bank Indonesia yang sudah merevisi turun proyeksi ekonomi. Bahkan juga tadi saya sudah sempat singgung juga, skenario terburuknya bahkan bisa terkoreksi atau ekonomi negatif di kuartal ketiga nanti. Jadi ya nanti kita lihat aja pekan depan juga BI ada ngumumin suku bunga juga ya terkait update-nya. Saya rasa juga suku bunga mungkin juga masih akan dijaga cukup rendah. Jadi juga nantinya kalaupun ekonomi ini melemah, saya rasa juga tidak akan terlalu buruk juga. Dan kalau dampaknya terhadap IHSG, saya rasa memang ada potensi untuk turun ya di pekan depan ya. Terutama juga kita lihat di awal pekan itu ada salah satu hari libur nasional juga Idul Adha kalau nggak salah di hari Selasa. Otomatis biasanya kalau ada libur seperti ini, perdagangan di bursa tidak akan terlalu fluktuatif juga. Jadi ada potensi untuk melemah di awal pekan. Oke, rekomendasi Anda untuk pekan depan seperti apa, Mas? Dan juga soal potensi jika mungkin terjadi perpanjangan dari PPKM darurat ini, bagaimana Indonesia dan juga lantai bursa akhirnya menyikapi dan pemikiran investor soal ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada baiknya memang kita jangan terlalu agresif dulu di bursa saham ya. Dan bukan tidak ada sektor yang menarik, ada beberapa sektor yang menarik yang saya catat, di antara lain sektor energi yang tadi kita bahas. Tapi kalau sektor energi saya rasa lebih berfokus ke saham-saham yang bisnisnya batubara seperti Adaro atau PTBA gitu. Kemudian dari sektor telekomunikasi saya rasa masih cukup menarik juga ya, karena memang di mana di saat kita melakukan PPKM ini otomatis kita lebih banyak menggunakan internet, sehingga saham-saham seperti Telkom, XL, kemudian TOWR ini menjadi cukup menarik ya. Kemudian juga sektor healthcare saya rasa juga masih cukup menarik. Yang bisa diperhatikan antara lain ada Kalbe Pharma, kemudian IRA, dan juga AGII. Baik, terima kasih Mas Dennis untuk informasi dan juga analisanya. Pemirsa, Dennis Christopher Jordan, analis dari Arta Sekuritas. Selamat sore.